Masih dalam pokok bahasan konvensi matematik ya, yang akan kita konversi menjadi konvensi meteorologi. Jadi di sini ya secara dua dimensi kita telah melihat ya arah mata angin di sini dalam bentuk dua dimensi ini ya, utara, timur, barat dan juga selatan ya. Jadi kompas itu ya acuannya adalah arah utara. Dengan mengetahui arah utara, kita dapat mengetahui kemana timur, kemana arah barat, dan kemana pula arah selatan. Jadi dalam dua dimensi ya tergambar seperti yang tampak di layar Anda begitu ya. Jadi arah utara, timur, barat, dan selatan gitu ya. Kemudian dalam konvensi matematik ya, arah utara itu ya bernilai 90 derajat. Ya, arah utara itu bernilai 90 derajat ya. Jadi timur itu 0 derajat. Jadi acuannya itu kalau konvensi matematik ya, timur itu adalah 0 derajat ya. Kemudian terus bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi timur, kemudian utara ya. Nah, karena acuannya adalah timur, jadi berbeda ini konvensi meteorologi dengan konvensi matematik. Kalau matematik ya 0 derajat itu adalah timur. Begitu ya. Jadi semakin ke selatan begitu ya, itu membentuk sudut yang juga semakin besar begitu. Jadi dalam konvensi matematik 0 derajat itu adalah di arah utara begitu ya. Maaf, di konvensi matematika arah timur itu ya atau 0 derajat itu adalah arah timur. Ini berbeda dengan konvensi meteorologi ya. Kalau konvensi meteorologi nanti kita lihat utara itu adalah 0 derajat begitu ya. 0 derajat. Jadi konvensi matematik 0 derajatnya itu berada di arah timur. Kemudian terus bergerak berlawanan dengan arah jarum jam membentuk sudut yang semakin besar. Jadi karena bergerak counterclockwise atau berlawanan dengan arah jarum jam, ya, jadi ketika ke utara itu membentuk sudut 90 derajat, ketika terus bergerak ke arah barat ya, itu membentuk sudut 180 derajat. Kemudian ketika bergerak ke selatan ya, karena pergerakannya itu berlawanan dengan arah jarum jam atau counterclockwise ya. Jadi timur ke utara membentuk sudut 90 derajat, timur ke barat membentuk sudut 180 derajat, kemudian timur ke selatan membentuk sudut 270 derajat gitu ya. Ini dalam bentuk dua dimensi. Jadi konvensi matematika dalam bentuk dua dimensi. Jadi kalau kita gambar ya dalam bentuk lingkaran seperti ini ya. Jadi 0 derajatnya itu ya untuk konvensi matematik mengacu pada arah timur. Nah, semakin dia bergerak ke selatan ya. Jadi timur menuju ke utara itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian timur ke barat itu membentuk sudut 180 derajat. Kemudian timur ke selatan itu membentuk sudut 270 derajat gitu ya. Nah, konvensi matematik jadi acuannya itu counterclockwise ya. Koordinat kartesian ya, tapi bergerak berlawanan dengan arah jarum jam ya. 0 derajat itu menunjukkan arah timur di konvensi matematik. Ya, jadi semakin dia ke selatan itu membentuk sudut yang semakin besar pula begitu ya. Jadi dari timur ke utara itu membentuk sudut 90 derajat, dari timur ke barat membentuk sudut 180 derajat, dari timur ke selatan membentuk sudut 270 derajat. Nah, ini berbeda dengan konvensi meteorologi ya. Konvensi meteorologi ya, arah utara itu adalah 0 derajat. Kemudian dia bergerak searah dengan jarum jam. Ya, itu ingat. Kalau konvensi matematik, koordinat kartesian itu dia bergerak berlawanan dengan arah jarum jam.
0 derajat itu mengacu pada arah timur, ya. Kemudian karena bergerak berlawanan dengan arah jarum jam, ya, semakin dia ke selatan itu membentuk sudut yang semakin besar pula, ya. Dari timur ke utara itu membentuk sudut 90 derajat, dari timur ke barat membentuk sudut 180 derajat, dari timur ke selatan membentuk sudut 270 derajat. Nah, sementara untuk konvensi meteorologi, ya, 0 derajat itu mengacu pada arah utara. Kemudian bergerak searah dengan jarum jam atau clockwise, gitu ya. Jadi ketika bergerak ke timur itu membentuk sudut 90 derajat, ketika bergerak ke selatan membentuk sudut 180 derajat, ketika bergerak ke barat itu membentuk sudut 270 derajat, begitu ya. Ini yang membedakan antara konvensi matematika dengan konvensi meteorologi, begitu ya. Jadi konvensi meteorologi azimut, ya, seperti ini ya. Jadi ini acuannya itu arah utara 0 derajat, ya. Semakin bergerak ke timur itu membentuk sudut 90 derajat. Kemudian terus ke selatan membentuk sudut 180 derajat. Kemudian bergerak ke barat itu membentuk sudut 270 derajat. Nah, sekarang kita konversi lagi ya. Konvensi meteorologi azimut kita konversi menjadi konvensi meteorologi arah angin. Jadi tetap saja ya, dia bergerak searah dengan jarum jam, hanya saja penyebutan di konvensi meteorologi ya untuk angin itu disebut berdasarkan asal arah datang anginnya. Katakanlah angin laut, berarti angin yang bertiup dari laut menuju ke darat. Angin darat, angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Kalau disebut angin barat, nah angin yang bertiup dari barat menuju timur. Angin timur, misalnya begitu ya. Jadi musim di tempat kita ini kan ada dua, musim timur, musim barat. Itu berdasarkan arah angin, begitu kan. Musim barat ya, angin barat berarti anginnya itu bertiup dari barat menuju ke timur. Kalau angin timur berarti angin yang bertiup dari timur ya, dari asal datangnya angin timur menuju ke barat. Makanya panahnya di sini menjadi berbalik arah antara konvensi meteorologi azimut dengan konvensi meteorologi arah angin. Karena penyebutan angin di meteorologi itu berdasarkan asal arah datangnya angin, begitu ya. Nah, jadi di sini ya tugas Anda ya. Ya, ini tugas lagi. Silahkan yang tanda tanya 2 di situ, tanda tanya 2, silahkan diisi. Yang di sebelah kiri ini untuk konvensi matematik, kemudian di sebelah kanan untuk konvensi meteorologi azimut dan arah angin. Jadi konvensi meteorologi azimut tadi panahnya berbeda dengan konvensi meteorologi arah angin, gitu ya. Demikian pula dengan konvensi matematik. Ya, silahkan diisi yang menjadi tanda tanya 2 di situ ya, terutama sudut, gitu ya. Berapa besar sudut yang terbentuk ya untuk konvensi matematik dan berapa besar sudut yang terbentuk ya jika telah dikonversi menjadi konvensi meteorologi azimut dan konvensi meteorologi arah angin. Kemudian di sini ada perbedaan tadi kan, perbedaan panah itu ya, antara konvensi meteorologi azimut dan konvensi meteorologi arah angin. Dan ini menjadi tugas Anda, silahkan digambar di kertas begitu ya. Kemudian silahkan masukkan besarnya sudut untuk setiap tanda tanya di situ. Baik itu konvensi matematik, konvensi meteorologi azimut, dan konvensi meteorologi arah angin. Ini menjadi tugas Anda. Selanjutnya di sini ya,
kita konversi menjadi U dan V ya. Kita konversi tadi ya, ingat X itu adalah U, Y adalah V jika kita konversi menjadi komponen kecepatan gitu ya. Jadi sumbu X itu U, sumbu Y adalah V, sumbu Z adalah W. Jadi jika ada perakiraan cuaca ya, seperti ini ya, di mana di sini diketahui bahwa ada angin yang bertiup dari barat laut menuju ke tenggara, biasanya begitu ya, dari barat laut menuju ke tenggara, atau disebut dengan angin barat begitu ya, atau angin barat laut, karena nama angin ya itu disebut dari asal datangnya angin. Jadi ketika angin berasal dari barat laut, maka disebut angin barat laut. Jadi barat laut bertiup menuju ke tenggara, gitu ya. Nah, di sini ya, ada perakiraan cuaca untuk kota Banda Aceh pada jam 13. Jam 13 WIB di sini ya cerah berawan ya. Kemudian suhunya 34 derajat Celcius, kelembapan relatif 50%. Kemudian angin bertiup, ini ada panahnya ya, dari barat laut ya, angin barat laut dengan kecepatan 10 km per jam. Nah ini, jadi kita konversi ya dari koordinat kartesian tadi menjadi komponen kecepatan. Jadi sumbu X-nya itu adalah U, sumbu Y adalah V, sumbu W, maaf, sumbu Z ya. Sumbu Z adalah W. Jadi sumbu X adalah U, sumbu Y adalah V, sumbu Z adalah W. Jadi jika diketahui kecepatan angin 10 km per jam, kecepatan angin itu sering disebut juga magnitudo angin. Nah, magnitudo itu ya kita inisialkan ya dengan huruf M begitu ya. Jadi ini ada perakiraan cuaca, lihat saja jam 13 ya, jam 13 jam 1 siang ya. Itu diketahui bahwa atau diprediksi ya, di kota Banda Aceh jam 13 WIB ya, cuaca cerah berawan, suhu 34 derajat Celcius, kelembapan relatif 50%, angin bertiup dengan kecepatan 10 km per jam dari barat laut. Nah, jika diketahui kecepatan angin itu 10 km per jam, itu berarti magnitudo angin ya. Jadi magnitudo itu sama dengan kecepatan angin atau kita inisialkan dengan M begitu ya. Jadi magnitudo ya itu menyatakan kecepatan angin, kita inisialkan dengan M ya, kita konversi menjadi komponen kecepatan. Jadi magnitudo adalah M ya, kita konversi ini menjadi komponen kecepatan. Ingat sumbu X itu adalah U, sumbu Y adalah V, sumbu Z adalah W. M adalah kecepatan angin. Jadi jika kita konversi untuk komponen kecepatan, U sama dengan ya, nih jadi seperti ini. U sama dengan minus M dikali sinus alfa gitu ya. Untuk V sama dengan minus M dikali kosinus alfa. Ini jika kita konversi menjadi komponen kecepatan, jika kecepatan anginnya itu diketahui, tapi komponen kecepatan U dan komponen kecepatan V-nya itu belum diketahui. Untuk konversi, jika magnitudo atau kecepatan anginnya diketahui, maka kita lakukan ya, atau kita hitung berdasarkan rumus berikut. U sama dengan minus M dikali sinus alfa, V sama dengan minus M dikali kosinus alfa. Gitu ya. Jadi alfa itu adalah sudut ya. Ini dia. Sudut ya antara timur dan utara yang kita konversi menjadi U dan V di sini. Jadi sumbu X itu kan menunjukkan arah timur. Jika kita konversi menjadi komponen kecepatan, maka kita nyatakan dengan U ya. Kemudian sumbu Y itu menyatakan arah utara. Jika kita konversi ya menjadi komponen kecepatan, maka utara itu kita konversi menjadi V gitu ya.
Untuk selatan menjadi minus V, untuk barat menjadi minus U, begitu kan. Kemudian untuk sumbu Z yang ke atas, ke angkasa atau ke atmosfer, itu kita konversi menjadi W, gitu ya. Jadi di sini ya untuk konversinya itu timur U, utara V, kemudian ini ada sudutnya ya. Nah, sudutnya jika M-nya diketahui, maka ya ini ada sudut antara utara dengan M ya atau magnitudo ya, atau kecepatan angin gitu ya. Kemudian jika sumbu X kita konversi menjadi U, sumbu Y kita konversi menjadi V, sumbu Z kita konversi menjadi W. Ya, kemudian jika M-nya atau kecepatan anginnya diketahui sebagaimana perakiraan cuaca tadi untuk kota Banda Aceh, kecepatan anginnya adalah 10 km per jam. Tapi U dan V itu belum kita ketahui kan. Nah, untuk melakukan konversi jika magnitudo atau kecepatan anginnya diketahui, maka kita gunakan rumus berikut untuk V dan U. Ya, jadi ini ya, jika dalam bentuk 3 dimensi ya, dalam koordinat kartesian ya, ditulis seperti ini. Ini yang lazim kita temukan di matematika dasar U, V, W. Tapi ketika kita konversi menjadi koordinat silinder, maka U itu menjadi M ya. V di sini ya, lihat V itu kan arah utara menjadi alfa, sementara untuk Z ya, ini kan X, Y, Z dalam koordinat kartesian disebut juga dengan UVW ya, jika kita konversi menjadi komponen kecepatan. Kemudian dalam bentuk silinder ya, atau dalam koordinat silinder ya, UVW ini kita konversi menjadi M, alfa, W ya. Jadi untuk V ya, arah utara itu ya, di sini kita konversi dalam bentuk koordinat silinder menjadi alfa. Sementara untuk U-nya itu menjadi M ya, M. Sementara untuk sumbu Z itu tetap W ya. Jadi koordinat silinder untuk kecepatan. Dari koordinat kartesian kemudian kita konversi menjadi koordinat silinder untuk komponen kecepatan. Jadi kita tulis di sini kalau koordinat kartesian X, Y, Z ya, kemudian kita konversi menjadi komponen kecepatan menjadi U, V, W ya. Untuk koordinat silinder kita konversi komponen kecepatannya maka menjadi M, alfa, W. M itu adalah U ya. Sebelum kita konversi dia U. Setelah kita konversi menjadi M untuk koordinat silinder, alfa sebelum dikonversi ya, itu adalah V setelah kita konversi ya, dalam koordinat silinder untuk komponen kecepatan menjadi alfa, yang W-nya ya, sumbu Z atau ketinggian atau atmosfer itu tetap W gitu ya. Jadi ini dalam koordinat kartesian U, V, W, dalam koordinat silinder M, alfa, W gitu ya. Jika magnitudo atau kecepatan anginnya diketahui, maka untuk menghitung komponen kecepatan U dan V digunakan rumus berikut ya. U sama dengan minus M kali sinus alfa, V sama dengan minus M dikali dengan kosinus alfa. Nah, ini. Sekarang ya, jika rumus U dan rumus V ya telah kita ketahui, silahkan ya hitung ya, berapa besar ya, komponen kecepatan arah U dan berapa besar komponen kecepatan arah V ya, dalam satuan meter per detik. Ini menjadi tugas Anda ya. Jadi silakan hitung jika diberikan perakiraan cuaca untuk Kota Banda Aceh ya. Di sini diketahui magnitudo atau kecepatan anginnya adalah 10 km per jam dari arah barat laut menuju ke tenggara begitu ya. Jadi magnitudo atau M itu sama dengan 10 km per jam. Berapa komponen kecepatan angin dalam arah U ya, dan berapa besar kecepatan angin dalam arah V ya, dalam satuan meter per detik. Ini menjadi tugas Anda. Silakan gunakan rumus berikut ya.
U sama dengan minus M dikali sinus alfa, V sama dengan minus M dikali kosinus alfa. D ini ya. Nah, ada pula jika ya komponen kecepatan U dan komponen kecepatan angin V ya. Jadi arah U dan arah V-nya itu diketahui ya. Nah, kalau kedua arah baik U ya dalam arah timur dan V dalam arah utara itu diketahui, maka magnitudo atau kecepatan angin ya, resultan angin gitu ya, resultan kecepatan angin bisa kita hitung lewat rumus berikut. M sama dengan ya dalam kurung U kuadrat plus V kuadrat pangkat setengah atau akar biasanya U kuadrat plus V kuadrat. Jadi M sama dengan akar U kuadrat plus V kuadrat. Nah, jika arah datangnya angin atau sudut datangnya angin itu tidak diketahui, ya, tapi komponen kecepatan U dan V-nya itu diketahui, ya. Komponen kecepatan U dan V-nya diketahui, ini ya, V diketahui, U diketahui. Sementara arahnya tidak diketahui, angin itu datang dari arah mana, begitu. Tapi komponen kecepatan U dan komponen kecepatan V itu diketahui. Maka bisa kita gunakan rumus berikut, ya. Alfa sama dengan 90 derajat dikurang 360 derajat per C dikali arcus tangen V dibagi U ditambah alfa 0. Alfa 0 itu bernilai 180 derajat jika U lebih besar daripada 0 atau komponen kecepatan angin arah U atau arah timur itu lebih besar daripada 0. Jadi C-nya juga telah diketahui itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 2 pi radian, rotasi sudut satu lingkaran itu. Jadi ingat, jika U atau komponen kecepatan arah angin U atau arah timur atau arah utara keduanya diketahui, maka kita bisa menentukan magnitudo atau besar kecepatan angin yang berhembus. Jadi rumusnya adalah M sama dengan akar U kuadrat plus V kuadrat. Jika U dan V-nya diketahui, ya, tapi sudut datangnya itu tidak kita ketahui atau arah datangnya angin tidak ketahui, maka bisa kita hitung lewat rumus alfa sama dengan 90 derajat kurang 360 derajat per C dikali arcus tangen V dibagi U plus alfa 0. Alfa 0 itu sama dengan 180 derajat jika U-nya itu lebih besar daripada 0. Jika lebih kecil daripada 0, maka berapa? Nah, seperti itu ya. C sama dengan 360 derajat, itu sama dengan 2 pi radian. Ya, membentuk rotasi sudut satu lingkaran. Ya. Nah, pada Microsoft Excel, rumus untuk menghitung arah datangnya angin, jika V dan U-nya diketahui, maka menjadi sebagai berikut. Alfa sama dengan 360 derajat dibagi C, ya, dikali arcus tangen, ya, dalam kurung V, U, ya, jika V dan U-nya diketahui, plus 180 derajat. Jadi, di Microsoft Excel gunakan fungsi arcus tangen atau atan 2, ya, fungsi atan 2 ya. Nah, ini tugas Anda ya. Nah, jika ini diketahui ya, U dan V-nya diketahui. U itu adalah ya menuju timur 3 meter per detik dan menuju utara ya 4 meter per detik. Berapa besar M? Kemudian ya, sudut arah datangnya angin. Berapa nilainya? Berapa besar sudut arah datangnya angin? Gitu ya. Jadi tugas Anda ya, dapatkan kecepatan dan arah angin. Nah ini rumusnya sudah ada diberikan ya. M sama dengan akar U kuadrat plus V kuadrat. Ya, itu arahnya alfa sama dengan 360 derajat dibagi C dikali arcus tangen ya atau di Excel fungsi atan 2.
V-nya diketahui, V-nya di sini 4, kemudian U-nya adalah 3 plus 180 derajat. Nah, jadi dapatkan kecepatan dan arah angin jika diketahui komponen menuju timur 3 meter per detik dan menuju utara 4 meter per detik. Ini menjadi tugas Anda ya, silakan dikerjakan. Ini rumusnya telah diberikan di sini, jadi gampang saja. Ya, jadi arah utara berapa? Arah utara 4 meter per detik, timur 3 meter per detik, berapa magnitudo kecepatan angin? Ya. Kemudian besar arah datangnya angin, seberapa besar? Ya. Sudut arah datangnya angin ini, alpha ya. Seperti itu. Jadi kalau dalam koordinat silinder M, alpha, W ya. Koordinat kartesian U, V, W. Nah, seperti itu ya. Di sini rumusnya telah diberikan M dan alpha ya. Nah, tugas Anda di sini ada A sampai H. Silahkan dikerjakan ya. Jadi saya ingin di sini satuannya seluruhnya dalam meter per detik. Itu Anda konversi terlebih dahulu knot ya. Mil per jam konversi ke meter per detik, knot konversi ke meter per detik ya. Tentukan arah dan kecepatan angin jika diketahui komponen U, V-nya adalah sebagai berikut dari A sampai H itu ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian berikutnya tentukan komponen angin U dan V. Nah, ini angin U dan V-nya ya, yang harus Anda hitung. Jika diketahui arah dan kecepatannya sebagai berikut. Nah, silahkan dikerjakan. Kalau tugas sebelumnya, ya tentukan arah dan kecepatan angin. Berarti alpanya itu ya, yang harus Anda hitung. Kemudian M-nya yang juga harus Anda hitung untuk tugas ini. Jadi tugas ini ya U dan V-nya itu diketahui. Ya, tugas ini U dan V-nya diketahui, hitung alpha dan hitung M gitu ya, dari A sampai H ya. Saya ingin dikonversi terlebih dahulu ya komponen kecepatan anginnya itu dari knot menjadi meter per detik, dari mil per jam menjadi meter per detik. Karena itu M per detik itu adalah satuan internasional ya. Kemudian ini Anda hitung nilai U dan V-nya jika alpha dan M-nya diketahui. Nah, itu ya. Silahkan dikerjakan kedua tugas ini dari A sampai H. Jadi silahkan dikerjakan ya tugasnya. Ada banyak tugas di sini ya untuk konvensi meteorologi ini. Ya. Untuk bab konvensi meteorologi ini ada banyak tugas. Silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.